Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada seluruh anak bangsa, anak negeri Nusantara tercinta, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan pesan-pesan ilahi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini mengingatkan kita akan kondisi sosial kebangsaan di negeri tercinta sekarang ini. Sangat jelas bahwa jika ada saudara kita yang bertikai atau berselisih paham, maka sudah sepantasnya kita untuk mendamaikan sebagai tanda keimanan kita bersama. Ini harus kita semua lakukan sebagai bentuk atau sebagai tanda semata-mata mengharapkan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Memang ada atau bahkan banyak hal kita berbeda dalam menyikapi sebuah masalah kebangsaan. Tapi bukan berarti kita harus berseberangan menuju perpisahan atau perpecahan. Yang semua itu disebabkan oleh rasa hasut, iri, dengki, dan fitnah kaum fasik dan munafikin di negeri ini. Wahai Habibana Bahar bin Ali bin Smith dan Habib Zain atau Habib Kribo, sebagai anak Nusantara dan pecinta zuriat Rasul di negeri ini, mungkin inilah bisa disebut nasihat atau pesan-pesan moral yang bisa kami sampaikan dan kami ingatkan kepada antum berdua. Dan terkhusus pesan ini juga bagi kita semua anak-anak bangsa Nusantara tercinta. Teruntuk Habibana Habib Bahar bin Ali bin Smith, mungkin pesan-pesan the founding father Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, yang antum cintai dan saya cintai pula, bisa kita jadikan pesan-pesan moral dan hikmah. Beliau mengatakan, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah menjadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Dan kepada Habib Zain, Habib Kribo, pesan-pesan keutuhan bangsa dari Presiden kedua Pak Harto bisa juga antum cermati dan pahami. Beliau mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa
perlu terus dijaga, perlu terus-menerus kita pupuk dengan ketekunan, dibina bersama dengan penuh tanggung jawab. Kebersamaan, kesetiakawanan, senasib, sepenanggungan harus diperkuat dengan langkah-langkah nyata di segala bidang kehidupan. Di dalam perubahan dunia saat ini, kita menyaksikan banyak bangsa-bangsa lain telah terpecah belah. Itu bisa kita jadikan pelajaran bersama, kita ambil hikmah, agar supaya kita tidak menjadi bagian dari bangsa-bangsa yang terpecah belah hanya karena perbedaan-perbedaan pemahaman kita. Untuk itulah kita bertekad untuk memelihara stabilitas nasional yang dinamis. Itulah sebabnya kita memikul tanggung jawab berat bersama untuk mendinamisasi stabilitas yang merupakan kepentingan utama kita bersama untuk memelihara dan memantapkan persatuan bangsa dan meneruskan pembangunan demi kejayaan Nusantara. Saya pribadi terpanggil sebagai anak Nusantara, anak bangsa yang besar ini, anak-anak negeri yang diberkahi karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya sangat prihatin dengan antum berdua ya Habibana. Untuk itulah pesan-pesan ini dari lubuk hati kami sampaikan untuk kita ambil hikmahnya bersama, dan juga untuk kita semua manusia, anak-anak Nusantara di negeri tercinta ini. Sesungguhnya peringatan demi kebaikan kita bersama telah Allah sampaikan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah para perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok itu. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar panggilan yang buruk. Sesungguhnya seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yang fasik setelah kita beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Atas dasar ayat itulah, maka marilah bersama-sama kita bergandengan tangan, bersama-sama sebagai anak-anak Nusantara. Hentikanlah pertikaian, hentikanlah perselisihan. Wahai Habibana, bukankah tauladan kita bersama, datu antum berdua, tauladan kemanusiaan sepanjang masa? Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau berkata, senantiasalah berbuat baik dan keadilan kepada siapa saja, karena mereka yang tidak bersaudara dalam keimanan, sesungguhnya mereka bersaudara dalam kemanusiaan. Untuk itu, marilah kita bergandengan tangan di dalam kemanusiaan. Wahai Habibana, wahai semua para habaib di Nusantara, dimanapun kalian berada, marilah tetap senantiasa dalam jalan dakwah cinta sesuai manhaj dan pesan-pesan yang luhur dari datuk-datuk kalian, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para leluhur, para habib-habib di Nusantara, yang sering kalian sampaikan
di dalam dakwah dan ceramah kalian. Antum ya habibana tak perlu menjelaskan apapun kepada siapa saja atas perjuangan suci, perjuangan leluhur Habib di Nusantara. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu berkata, jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukai tidak membutuhkan itu, dan yang membenci tidak mempercayai itu. Ya habibana, maafkan kami. Kami hanyalah bagian dari anak-anak Nusantara yang selalu peduli terhadap kondisi negeri ini dan selalu melayani umat manusia di Nusantara tercinta. Marilah singkanlah lengan baju kita. Bersama kita membangun bangsa ini. Bersama kita membangun negeri tercinta Nusantara. Bersatulah wahai habibana. Bersatulah wahai anak-anak Nusantara. Hindari fitnah. Hindari perpecahan. Musuh-musuh kita tidak akan pernah rida, tidak pernah akan ikhlas, tidak pernah akan diam sampai kita sesama anak negeri berpecah belah. Allah telah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka-prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Untuk itu kami sampaikan kepada seluruh umat manusia di Nusantara. Inilah ungkapan hati terdalam kami. Tidak ada daya apapun. Karena kami hanyalah seorang hamba Tuhan yang lemah, yang fakir. La haula wa la quwwata illa billah. Marilah kita bergandengan tangan bersama. Hentikan pertikaian. Hentikan perdebatan sia-sia. Kita semua tidak salah paham. Tapi hanya sekedar berbeda sedikit paham. Kita hanya berbeda sedikit paham. Kita hanya berbeda sedikit di dalam perjalanan pengabdian kepada bangsa dan negeri Nusantara tercinta. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah anugerah Tuhan. Karena perbedaan pendapat, perbedaan paham adalah rahmat Tuhan kita. Wahai habibana, wahai anak-anak Nusantara, mungkin ayat terakhir ini bisa kita jadikan nasihat kunci dan menjadi nasihat besar dalam menyelesaikan perbedaan sedikit dari pemahaman itu. Allah berkata, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Semoga ayat ini menyadarkan kita semua. Karena sesungguhnya kebenaran tidak bisa kita klaim milik siapa. Karena yang pasti semua kebenaran di sisi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan negeri tercinta ini. Tuhan negeri Nusantara, negeri yang besar ini. Al-haqqu mir Rabbi. Semoga dengan ini kita semua bisa lebih dekat lagi kepada Allah
Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang kita sembah dengan penyembahan yang berbeda-beda. Tapi yakinlah, semua penyembahan itu pasti diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Maafkanlah kami sebagai anak negeri ini. Hanya ini persembahan kami bagi negeri tercinta Nusantara. Salam dari kami. Salam Kans Peduli Nusantara. Marilah kita jaga bersama keutuhan bangsa dan negeri ini untuk seluruh umat manusia di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei De Dong Tian, salam kebajikan. Atas nama anak-anak Nusantara. Terima kasih.